Kalaupun kita memiliki sampah ya kita tempatkan sesuai dengan jenis sampah itu sendiri gitu ya. Agak kan ada sampah yang bisa didaur ulang, ada yang sampah yang mungkin tidak bisa lagi gitu ya. Jadi tempatkan sampah pada tempatnya gitu ya. Jadi agar kebersihan itu tetap terjaga dengan baik. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman semuanya yang Allah cintai, intinya pada bincang-bincang sore kita pada kesempatan hari ini ya, pada sore hari ini, yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama, tentu ketika kita melakukan perjalanan ya, ketika mudik maupun kemanapun, tentu kita harus memperhatikan jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita, yaitu sholat tadi. Itu. Yang kedua, dalam melakukan perjalanan pun berkaitan dengan menjaga lingkungan hidup atau menjaga lingkungan sekitar kita, kita harus memperhatikan kebersihan itu gitu ya. Jadi jangan sampai kita malah tercermin dari apa yang Allah katakan dalam Al-Quran tadi yang menyebabkan rusaknya darat dan laut muka bumi ini tak lain daripada ulah manusia itu sendiri. Maka berkaitan dengan hal itu kita sendiri yang harus menumbuhkan kesadaran itu. Berkaitan misalkan nggak jauh-jauh deh, misalkan dari kita belanja gitu ya, dan nanti itu kan efeknya kan akan menjadi sampah. Maka ada beberapa tips yang mungkin bisa kita terapkan gitu ya. Yang pertama itu adalah dengan mencegah. Cegahnya ini maksudnya mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan sampah-sampah yang sampah-sampah plastik gitu ya, sampah-sampah yang menyebabkan mungkin efeknya nanti akan berpengaruh terhadap lingkungan yang menjadi tidak baik dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu adalah pilah. Kalaupun kita memiliki sampah ya kita tempatkan sesuai dengan jenis sampah itu sendiri gitu ya. Agak kan ada sampah yang bisa didaur ulang, ada yang sampah yang mungkin tidak bisa lagi gitu ya. Jadi tempatkan sampah pada tempatnya gitu ya. Jadi agar kebersihan itu tetap terjaga dengan baik. Yang ketiga itu adalah olah. Jadi kalau memang ada, mungkin saya pernah dengar dan pernah lihat juga ada beberapa komunitas gitu ya, yang mereka itu melakukan sampah-sampah yang bisa didaur ulang itu bisa diolah dengan baik, bahkan bisa menjadi hal yang positif. Contoh, ya, misalkan plastik atau bungkus minuman atau kopi dan sebagainya gitu ya. Itu bisa menjadi tas, jadi dompet, dan lain sebagainya. Sehingga ada sebuah tagline yang bisa saya sampaikan bahwasanya ubah sampah menjadi berkah. Gitu. Jadi intinya apa? Kembali kepada bagaimana kita mengambil al-intifa. Jadi ada 3 cara menurut agama yang bisa kita terapkan untuk mengelola itu ya. Yang pertama itu adalah al-intifa, mengambil manfaat. Bagaimana kita mengambil manfaat dari lingkungan yang Allah ciptakan gitu. Yang kedua adalah bagaimana al-i'tibar, mengambil nilai di balik apa yang kita dapat terkait lingkungan itu. Yang ketiga adalah al-islah, mengolah dan menjaga tadi. Gitu. Jadi agar jangan sampai kita hanya pandai mengkonsumsi tapi tidak pandai memelihara gitu kan. Nah, ini yang bahaya. Maka berkaitan dengan tadi ubah sampah menjadi berkah. Begini Bang, jadi saya ini biasa kalau dalam sesi tausiah atau sesi kultum gitu ya, saya nggak afdol rasanya kalau saya tidak menyampaikan sesi aksi cerdas. Boleh ya sebagai closing ya. Aksi cerdas ini singkatan. Cerdas ini ceramah dengan analogi sulap. Nah, jadi di sini saya punya analogi atau filosofi ya berkaitan dengan tadi. Ya, di sini saya mempunyai kertas, ya. Ada 4 lembar kertas. 1, 2, 3, 4. Mungkin kalau kita menyepelekan ya kertas ini tidak bisa menjadi apa-apa gitu. Ubah sampah menjadi berkah. Nah, kalau saya beda. Jadi bukan ubah sampah menjadi berkah. Jadi agar kertas ini tidak menjadi sampah ya. Ubah sampah ini bukan menjadi berkah lagi, tapi bisa menjadi lepas. Boleh. Bisa dikembalikan. Iya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana dari kertas ini ya. Jadi bisa difilosofikan adalah saya ingin membandingkan dua hal.
Jadi jadi di sini ada kertas dan ada uang ya. Ya. Kalau misalkan kertas ini apa namanya kita biarkan begitu saja, maka tidak akan menjadi hal yang bernilai ya kan? Tidak ada nilainya. Tapi ketika misalkan kertas ini apa namanya, ketika kita menggunakannya itu tidak bisa kita mengolahnya, maka tidak akan menjadi nilai. Tapi kalau kita ubahnya, kita mampu memanagenya dengan baik gitu ya, maka dia akan berubah menjadi nilai rupiah yang itu menjadi berkah untuk kita gitu ya. Sehingga ini yang ingin saya sampaikan, bahwasanya bagaimana kita mampu menjaganya dengan baik, sehingga apa yang terjadi ketika kita memutarnya seperti ini, jadi apa namanya, nilai kertas tadi itu tidak akan menjadi sia-sia, dan itu akan menjadi nilai rupiah dan akan menjadi uang, dan itu yang akan menghadirkan keberkahan untuk kita semua gitu. Intinya itu filosofi sederhananya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat dan tips ya buat teman-teman agar tetap menumbuhkan kepedulian terhadap diri, lingkungan, kebersihan, dan juga jangan lupa meninggalkan kewajiban. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sih.